Assalamualaikum. Selama hidup di Malaysia kurang lebih 20 tahun, banyak sekali saya menemukan orang-orang baik. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang baik di Malaysia. Nomor 1, saya diberi mobil oleh orang. Suatu ketika saya sedang ngobrol sama istri saya karena anak saya yang pertama sudah mau masuk ke perguruan tinggi. Saya dan istri memikirkan anak kita nanti kuliah naik kendaraan apa, karena pada saat itu diterima di UKM. Nah, keesokan harinya saya mengajar. Ketika saya mengajar di kelas, istri saya telepon, "Ya, mau mobil nggak?" Ya, spontan. Saya juga bilang, "Ya mau dong. Ini ada orang mau ngasih mobil," katanya begitu. "Oh ya, siapa?" Ini. Gitu. Ternyata betul, saya dikasih mobil kancil dan akhirnya dipakai oleh anak saya kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika saya dan anak saya pertama, ketika itu dia masih SMA, sedang belajar mengganti ban mobil, diparkir di apartemen saya. Saya lagi enak duduk berdua mengambil atau mencopot ban mobil dari tempatnya. Ternyata kemudian tidak lama ada orang Chinese, ya, Malaysia datang menghampiri. Dia langsung tanya, "Tukar tayar bang?" Saya bilang iya gitu. Tanpa permisi, tanpa apa, dia langsung mengambil tayar itu lalu kemudian memasangnya sampai selesai. Saya pun bingung, saya nggak minta tolong padahal. Saya tanya, "Abang duduk sini?" "Iya." "Sudah berapa lama?" 6 tahun katanya. Itu kereta saya, kereta dia Mers, atau orang Indonesia menyebut Mercy. Dia Chinese, masih sangat muda, mungkin sekitar umur 30 tahun gitu. Saya sama anak saya sampai sekarang itu tertegun. Loh, gimana sih maksudnya orang ini? Saya kan mau belajar kok malah dia tolong. Ya, syukur alhamdulillah. Yang ketiga, saya pernah berdua dengan istri saya jalan-jalan ke Pantai Morib di Selangor, ya, di Selangor, cukup jauh. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Kuala Lumpur. Nah, ketika saya selesai jalan-jalan di pantai itu, saya masuk ke mobil, saya starter mobil itu tidak bisa hidup. Hari itu adalah hari Minggu. Saya tanya ke orang-orang yang berjualan di situ, tahu nggak nomor teleponnya orang yang bisa menolong saya? Dikasihlah satu nomor. Nah, kemudian datanglah tidak lama kemudian, ya agak lama sih karena ketika saya telepon, "Sorry bang, saya sibuk, saya mengantar istri saya kalau nggak salah ke pasar gitu, kalau nggak salah." Akhirnya 1 jam kemudian dia datang. Ternyata yang datang adalah anak muda, orang Malaysia, Melayu, sangat muda dengan anaknya yang masih kecil. Dia tanya, "Kenapa bang? Ini tak boleh start." Akhirnya dia periksa, "Oh ini baterai habis bang." Lalu, "Kena macam mana?" Nah, ketika itu dia tolong untuk jumper, ya. Terus ditunjukkan tempat tukar baterai. Nah, ketika itu saya kasih duit, dia tidak mau. Sama sekali tidak mau. Saya paksa pun dia tidak mau. Malah ketika saya balik untuk mencari kedai baterai itu, dia yang mengantar. Dia cakap, "Dekat je bang sini." Ternyata jauh guys, jauh banget, dan dia mengantar. Luar biasa. Tahu nggak? Dalam doa saya, anak ini selalu saya doakan. Serius. Karena saya merasa luar biasa dengan orang ini. Yang keempat, kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya ada bisnis kargo antar barang ke Indonesia. Suatu ketika saya harus mengantar kotak itu ke daerah Bukit Jalil, dan saya sedang mencari tempat yang saya tuju. Saya bingung, akhirnya saya tanya pada seseorang,
dia sedang makan di kedai mama. Nah, di situ ada anak muda Chinese dengan istrinya. Saya tanya, "Bang, tahu alamat ini tak?" Dia berdiri, dia menunjukkan, "Abang terus saja ke depan, nanti ada belok kanan, ikut belok kanan, udah jumpa." Akhirnya saya masuk mobil, baru saja saya berangkat, dia lari menemui saya. Dia bilang, "Bang, abang putar saja sini, lebih dekat. Nanti abang belok kiri, udah sampai." Itu saya merasa, orang ini padahal di sana pun nggak salah. Sampai dia lari, ya, agar saya bisa mendapatkan jalan yang cepat. Bagi saya ini luar biasa. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya masih banyak dalam video ini yang terakhir. Suatu ketika saya sakit, memerlukan banyak duit, kurang lebih ketika itu 60.000. Nah, saya di cover oleh asuransi. Ternyata asuransi hanya mengcover 50.000. Berarti saya kurang 11.000. Saya dan istri pun bingung. Besok harus keluar rumah sakit dekat rumah sini aja, Jalan Tun Razak. Apa yang terjadi? Mulai malam sampai keesokan harinya, banyak orang datang menjenguk saya di rumah sakit. Ada yang membawa uang 1.000, ada yang membawa 800, ada yang membawa 500, dan yang paling banyak adalah ada yang sampai memberi saya uang 2.000 ringgit. Luar biasa. Dan uang 11.000 yang harus saya bayarkan kepada rumah sakit atau hospital tertutup. Hari itu juga saya bisa keluar dari rumah sakit. Luar biasa. Dan orang-orang ini dalam doa saya selalu saya sebut, mudah-mudahan mereka hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ternyata di dunia ini masih banyak sekali orang baik. Siapa bilang kalau dunia ini penuh dengan orang jahat? Tidak. Hanya saja orang-orang baik ini nggak mau menampakkan dirinya kalau dia orang baik. Saran saya, wahai orang baik, keluarlah. Dunia ini harus dipenuhi oleh orang-orang baik, sehingga kejahatan tertutupi oleh orang baik. Mudah-mudahan kita semua selalu bertemu dengan orang-orang baik. Dan tentu saja kita harus menjadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum.